Bab 995. Ternyata, kau begitu lemah. Membunuh pemulung dengan sekali tebas. Sejak kapan warrior yang menjadi begitu kuat? Pemulung adalah salah satu dari 5 jenius di Kingzhou. Salah satu super master generasi muda selain pendekar suci. Namun, super master seperti itu langsung dibunuh oleh warrior yang dengan sekali tebas. Apakah warrior yang sudah menjadi pendekar suci? Keterkejutan di hati orang-orang sangat besar. Raja Serigala Langit juga sangat terkejut saat ini. Kekuatan pemulung lebih lemah dari warrior yang ini memang benar, tapi tidak cukup lemah untuk bahkan tidak sanggup untuk memberi perlawanan. Namun segera, ketika matanya tertuju pada jubah hitam yang dikenakan oleh domain pedang di tangan warrior yang, dia mengerti sesuatu. Pedangnya tingkat dewa, jubahnya juga tingkat dewa. Yang ia andalkan adalah benda asing. Memikirkan hal ini, Raja Serigala Langit sedikit lega. Jika warrior yang benar-benar menjadi pendekar suci, ia akan sangat ketakutan. Jenius semacam ini, sekali disucikan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Tapi untungnya, warrior yang saat ini belum menjadi pendekar suci, ia hanya meningkatkan kekuatannya dengan bantuan benda asing. Raja Serigala Langit tidak menyerang, melainkan menatap warrior yang dengan sinis. Pria berpakaian mewah dari Shenzhou di daratan tengah ini mencari warrior yang tampaknya jelas bukan orang yang baik, dan sekarang warrior yang ini punya konflik dengan partai Qingdao. Dapat dikatakan bahwa warrior yang telah menyinggung 2 pendekar suci saat ini. Jika dihitung dia, total akan ada 3. Dia ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan warrior yang kali ini. Warrior yang. Andre Zhu menunjuk warrior yang dan meraung, apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Warrior yang mencibir dan berkata, orang tua, kau boleh coba. Kalau begitu ayo coba. Andre Zhu meraung dan hendak menyerang, dan pada saat ini, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan seorang pria berjubah hitam muncul di samping warrior yang. Melihat pria berjubah hitam ini, pupil mata Andre Zhu sedikit menyusut. Raut wajah Raja Serigala Langit juga berubah. Karena pria berjubah hitam ini adalah pendekar suci. Karena warrior yang menggunakan domain pedang untuk menutupi energi kematian Ichal Li, si pendekar suci, semua orang tidak tahu bahwa Ichal Li hanyalah sebuah pupet, apalagi seorang pupet pendekar suci. Warrior yang melirik Raja Serigala Langit dan Andre Zhu dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku begitu bodoh sehingga aku akan kembali sendirian? Klan Beruang telah berjanji untuk mengambil tindakan. Pasukan klan Beruang akan tiba nanti. Persetan denganmu. Raja Serigala Langit meraung, aku telah menerima kabar bahwa klan Beruang tidak akan pernah mengganggu pegunungan Serigala Langit dan perguruan Lautan Awan. Pendekar suci di sampingmu pasti bukan master klan Beruang. Pendekar suci ini adalah pupet. Saat ini, pria berpakaian mewah tiba-tiba berkata. Mendengar itu, warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan menatap pria berpakaian mewah itu dan tidak menyangka semua ini akan terlihat oleh pria itu. Segera, mata warrior yang jatuh pada naga hitam. Naga. Mata warrior yang lesu, dia memiliki darah naga leluhur di tubuhnya, yang dapat menandingi keluarga naga yang lebih rendah dari naga leluhur. Namun, naga hitam ini adalah level suci, dapatkah ia menandinginya? Pupet. Raja Serigala Langit dan Andre Zhu sama-sama terkejut ketika mendengar kata-kata pria berpakaian mewah. Mereka tentu tahu, tapi, di dunia ini, siapa yang bisa membuat pendekar suci menjadi pupet? Keduanya sedikit tidak percaya,
tapi mereka tidak berani membantah pria berpakaian mewah itu. Mereka tidak ingin menyinggung pria berpakaian mewah itu. Itu benar, aku adalah Puppet. Warrior yang tiba-tiba berkata, ini adalah Puppet pendekar suci yang telah aku peroleh. Andrezu, Raja Serigala Langit, bukankah kalian berdua akan membunuhku? Jika kamu ingin membunuh, datang saja. Kukatakan, siapapun yang ingin melakukannya lebih dulu, akan kubiarkan Puppet pendekar suci ini bertarung dengan mati-matian, tetapi jika kalian tidak bisa menandinginya, aku akan membiarkannya meledakkan dirinya dan mati bersamamu. Warrior Yang, apakah menurutmu kami akan diancam olehmu dengan ini? Andrezu berkata dengan kejam, kamu membunuh pemulung, kukatakan padamu, masalah Partai Qingdao kami dan perkumpulan pedang kuno-mu tidak akan berhenti sampai di sini. Semua orang Partai Qingdao, dengarkan perintahku, bantai para pengikut perkumpulan pedang kuno. Kulihat siapa yang berani bergerak. Warrior yang tiba-tiba meraung, dia memandang Partai Qingdao dan yang lainnya, dan berkata dengan kejam, murid Partai Qingdao, dengar, aku, Warrior Yang, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Leluhur pendiri kalian telah baik padaku, dan aku tidak ingin kebaikan dibalas dengan dendam. Aku membunuh pemulung karena dia yang pertama mulai duluan. Kuberitahu, aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi aku juga bukan orang yang bertele-tele. Jika kalian berani menyerang, hari ini aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian berpikir untuk bisa keluar dari kota Yunhai hidup-hidup. Mendengar kata-kata Warrior Yang, ekspresi Partai Qingdao dan yang lainnya berubah, dan mereka memandang Warrior Yang dengan ketakutan. Mereka telah lama melihat karakter Warrior Yang dengan caranya yang kejam. Mereka percaya bahwa jika mereka mulai menyerang, dengan karakter Warrior Yang, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Raja Serigala Langit, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh anak ini dulu? Pada saat ini, Andrezu menatap Raja Serigala Langit. Warrior yang membunuh pemulung, ini sama sekali tidak dapat ditoleransi olehnya dan Partai Qingdao. Partai Qingdao akan menggunakan segala cara untuk membalaskan dendam ini. Raja Serigala Langit melirik pria berpakaian mewah. Melihat pria berpakaian mewah tidak berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, berkata, baik. 2 lawan 1. Warrior yang mencibir, lalu berkata dengan keras, Ciana. Setelah suara itu selesai, ada suara keras tiba-tiba datang dari pegunungan di kejauhan, dan kemudian cahaya hijau datang dari kejauhan, dan mendarat di sebelah warrior yang dalam sekejap mata. Setelah cahaya hijau menghilang, seorang wanita dengan rok hijau muncul di depan mata semua orang. Pendekar suci. Ekspresi Raja Serigala Langit dan Andrezu berubah, mereka tidak menyangka pendekar suci lain akan datang. Di mana warrior yang menemukan kedua pendekar suci itu? Orang yang datang adalah Ciana. Ketika warrior yang bergegas kembali ke kota Yunhai, dia sudah mulai menghubungi Ciana. Yang mengejutkan, Ciana benar-benar sudah menjadi pendekar suci. Ini memberinya sedikit kepercayaan diri. Pada saat ini, warrior yang melirik Andrezu dan Raja Serigala Langit, dan berkata, ayo, hari ini, kalau bukan kau yang mati maka aku yang mati. Baiklah. Pada saat ini, pria berpakaian mewah tiba-tiba berkata, sebelum kemari, Tuan mengingatkanku untuk berhati-hati dan jangan meremehkanmu. Aku pikir kau, Warrior Yang, adalah semacam pendekar kebanggaan, tapi aku kecewa melihatmu. Kamu, Warrior Yang, tidak lain adalah badut yang mengandalkan senjata hitam tingkat dewa dan lain-lain. Siapa kamu? Warrior yang menatap pria berpakaian mewah. Kamu tidak perlu tahu.
Pria berpakaian mewah itu berkata, "Aku tidak ingin terus membuang waktu di sini. Apakah kamu akan mengikutiku secara sukarela, atau biarkan aku mematahkan anggota badanmu dan memaksamu pergi?" Warrior yang perlahan-lahan naik sampai di seberang pria berpakaian mewah dan naga hitam. Warrior yang melirik naga hitam besar, lalu menatap pria berpakaian mewah lalu berkata, "Jika kepercayaan dirimu datang karena naga di bawah kakimu, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kau mungkin akan kecewa." Pria berpakaian mewah itu memandang warrior yang sebentar, lalu menginjak naga hitam dengan kaki kanannya, dan berkata, "Serang dengan ringan, jangan bunuh dia." Horo. Naga raksasa itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum dengan marah, lalu tiba-tiba menyemburkan kekuatan naga ke arah warrior yang. Kekuatan naga yang perkasa itu sebanding dengan kekuatan langit dan bumi, membuat siluman monster yang tak terhitung jumlahnya di sana berbaring di tanah dan menggigil. Beberapa pendekar hitam klan manusia tidak tahan dengan kekuatan naga, dan jatuh ke tanah satu persatu, gemetar seperti siluman monster. Warrior yang tidak melawan dan membiarkan kekuatan naga datang kepadanya. Di bawah tatapan heran semua orang, ketika kekuatan naga itu mengenai warrior yang seperti tidak apa-apa. Melihat pemandangan ini, pupil Raja Serigala Langit dan Andre Zhu menyusut. Mereka tidak menyangka warrior yang mengabaikan naga ini. Mereka berdua bahkan tidak berani mengabaikan kekuatan naga ini. Tiba-tiba, wajah Andre Zhu berubah, seperti terpikir satu hal. Itulah yang dikatakan warrior yang ketika dia berada di Partai Qingdao, dia adalah keturunan naga. Saat itu, dia berpikir bahwa warrior yang pasti sedang omong kosong, tetapi sekarang, melihat bahwa warrior yang kebal terhadap kekuatan naga level suci, dia mempercayainya. Naga hitam dan pria berpakaian mewah juga memiliki keraguan di mata mereka saat ini, terutama naga itu. Bahkan seorang master pendekar suci pun tidak berani mengabaikannya, sementara warrior yang tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga tidak melakukan apapun. "Manusia, bagaimana kamu melakukannya?" Naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia awalnya berpikir bahwa darah leluhur naganya tidak akan efektif melawan naga level suci, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan berhasil. Dengan kata lain, kekuatan dan garis keturunan naga leluhur di benua pendekar hitam melebihi naga hitam ini. Warrior yang tidak berbicara, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, raut wajah pria berpakaian mewah yang berdiri di belakang naga hitam, melambaikan tangan kanannya ke depan, dan cahaya hitam menyapu. Bang! Dengan suara ledakan, bayangan seseorang langsung terpingkal. Sudut mulut pria berpakaian mewah menunjukkan penghinaan, dan berkata, "Ternyata, kamu sangat lemah, kamu." Bicara sampai di sini, mata pria berpakaian mewah itu tiba-tiba melebar, di matanya tampak kengerian, baru ingin melarikan diri dari tempat itu, tapi tampaknya sudah terlambat. Sebilah belati ditusukkan ke belakang lehernya, tidak menembus terlalu dalam, hanya tertancap beberapa sentimeter. Meski begitu, pria berpakaian mewah itu tidak berani bergerak. "Ternyata kamu sangat lemah." Suara warrior yang terdengar di telinga pria berpakaian mewah. Pria berpakaian mewah itu memandangi bayangan hitam yang terjungkal di kejauhan. Ketika melihat bayangan hitam itu, ia langsung mengerti. Bayangan itu sama sekali bukan warrior yang dia tertipu. Raja Serigala Langit dan Andre Zhu terlihat serius, karena kecepatan tembakan warrior yang terlalu cepat dan terlalu aneh. Ketika warrior yang menyerang, tidak satupun dari mereka yang bisa menangkap pergerakan warrior yang.
Dapat dikatakan bahwa kecepatan warrior yang telah melampaui banyak pendekar suci. Manusia, jika kamu berani menyakitinya, kamu akan mati tanpa mayat. Naga hitam meraung. Namun karena pria berpakaian mewah itu tertahan oleh warrior yang dia tidak berani bertindak gegabah. Warrior yang mengabaikan naga hitam, tetapi memegang belati dengan sedikit kekuatan, dan belati itu masuk lebih dalam ke bagian belakang leher pria berpakaian mewah itu dan berkata, "Sekarang, apakah aku layak untuk mengetahui siapa Anda?" Wajah pria berpakaian mewah itu pucat dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa kamu." Setelah mengatakan itu, warrior yang membanting belati ke atas, dan dengan suara "cih", kepala pria berpakaian mewah itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Bersambung.